Assalamu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita memasuki hari yang kelima tentang Maulid Nabi. Sekarang yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana keadaan dunia seisinya dan langit beserta penghuni-penghuninya manakala menyambut kelahiran baginda tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di situ disebutkan dalam Maulid Ad-Dibai itu disampaikan bagaimana fahtazzal arsyu toroban wastibsyara. Jadi ketika Rasulullah dilahirkan itu namanya arsy itu bergoncang. Bergoncang bukan karena ada gempa atau ketakutan, tapi toroban wastibsyara, tapi karena kebahagiaan dan kesukacitaan yang mengeliputi penghuni langit seluruhnya. Wazdadal kursiyyu haibata wa waqara, dan kursinya Allah itu bertambah haibah dan bertambah waqar, itu kan anteng ya, tenang. Wamtala'atis samawati anwara, dan langit-langit itu dipenuhi dengan cahaya-cahaya. Wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Semua malaikat-malaikat yang ada di langit semuanya bergemuruh. Semuanya bergemuruh apa? Tahlilan, membaca tahlil la ilaha illallah, wa tamjidan, memuliakan, wastighfara, dan istighfar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah. Itu keadaan langit. Walam tazal ummuhu tara anwa'an min fakhrihi wa fadlih, dan ibunya sendiri itu melihat berbagai macam peristiwa keadaan yang menakjubkan. Ila nihayati tamami hamlih, sampai sempurna ibunya hamil. Jadi disebutkan ketika Sayyidah Aminah itu mengandung Rasulullah, itu melihat apa? Ra'aitu nuran yakhruju min batni. Ulama ada yang mengatakan melihat dengan mata kepala, ada yang mengatakan dalam mimpinya. Ada nur keluar dari dirinya, rahimnya, khoroja, ya, keluar ke negara mana? Syam. Syam tepatnya di mana? Busra. Busra itu di Syria. Syam itu mengatakan Palestina masuk, Yordan masuk, itu Syria otomatis ya. Kalau Busra ini Syam, kalau Busra ini di Syria, Al-Do'at itu ya, menerangi Busra. Dan ternyata apa? Negara yang pertama kali ditaklukkan adalah negara Busra itu. Dan Rasulullah itu pertama kali keluar kota kemana? Ke Syam. Nah, bayangkan coba. Sejarah itu nggak bisa dibohongi. Kalau ada yang nggak benar langsung dikritik oleh banyak orang bisa-bisan. Itu sudah jelas. Dan ini bukan kebetulan. Ibunya sudah melihat nur. Apakah mungkin ibu seperti ini itu dikatakan na'udzubillah min dzalik ya, masuk neraka? Ini kan aneh orang seperti ini. Yang pertama kali menyaksikan kehebatan itu ya ibunya sendiri itu. Dan ibunya dipilih untuk keluarnya orang termulia, teristimewa, tersuci, Rasulullah Muhammad SAW. Ya, itu keadaan langit ketika Rasulullah dilahirkan dan ibunya yang mengandung. Ilani falam mashtadda bihal at-talqu bi izni rabbil khalqi wada'atil habiba sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Rasulullah itu lahir dalam keadaan apa? Sujud, langsung sujud. Syakiran hamidan, seperti kayak bulan purnama di kesempurnaan bentuk dan terangnya. Terangnya Rasulullah itu nyata. Dalam sebuah riwayat itu Sayyidah Aisyah ini ketika itu mencari jarum, jatuh, nggak nemu. Ketika Rasulullah masuk langsung ketemu jarumnya. Itu Rasulullah, bukan hal mustahil. Di Indonesia itu ada namanya Habib Neon namanya. Habib Neon, cari di Google nanti. Habib saja itu kenapa dikatakan neon? Karena waktu itu ketika itu jamaah sedang menunggu beliau, itu lampunya mati. Beliau datang langsung terang itu, seperti kayak neon wajahnya dan seluruh tubuhnya. Ini Habib Indonesia ini. Makanya Rasulullah apa? Wasirajam munira, wada'iyan ilallahi bi'idnihi wasirajam munira. Rasul itu sifatnya itu dua, sirajan munira. Sirajan munira apa? Siraj itu kalau dalam Al-Quran itu dipakai untuk sifat nur, itu dipakai untuk sifatnya qamar. Wa qamarum munira, dalam Al-Quran itu ada. Qamar itu munir.
Wa ja'alal qamara fihinna nura. Sifatnya nur itu untuk qamar. Untuk rembulan itu adalah sifatnya dalam Al-Qur'an munira, nur, cahaya. Kalau matahari tidak nur tapi siroja. Wa ja'ala syamsa siroja. Dan Nabi itu disifati juga seperti rembulan, seperti matahari. Rasulullah SAW tidak hanya menyinari di waktu malam, tapi juga di waktu siang. Sempurna cahayanya. Sehingga Rasulullah nggak punya bayang-bayang. Jadi Nabi kata berjalan nggak ada bayang-bayangnya. Karena berarti ada nur. Nurun ala nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Adha al-kauna binuri. Alam isinya itu menjadi terang benderang dengan cahaya Rasulullah. Dan cahaya ini bisa dimaknai apa? Nur bersifat hissi dan maknawi. Ya, hissi dan maknawi. Maka kalau kita kepingin dunia bercahaya, banyak baca sholawat. Pasti bercahaya, pasti gak pakai insya Allah. Ini sudah mujarrab. Dan tidak ada yang bisa menyangkal ini, gak bisa. Bahkan Syekh Maliki mengatakan tidak ada amalan yang paling cepat mendatangkan hajat, yang paling ampuh, yang paling top, yang paling hebat kecuali baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau hidup kita gelap, baca sholawat. Hati sempit, baca sholawat. Urusan repot, baca sholawat. Dan itu sudah banyak membuktikan, sudah banyak dan banyak sekali. Dan bukan sekali tapi berkali-kali. Buktikanlah kalau ada masalah yang pelik atau yang susah, di top sholawat. Nanti untuk masalah ini ada sesinya sendiri ya. Sekarang sesinya itu keadaan langit dan bumi manakala menyambut kelahiran baginda Muhammad SAW. Nabi itu cahaya, ka'annahul badru fi tamami. Nah, itu ya. Kemudian Rasulullah itu seluruh dunia dan seisinya itu semuanya merindukan baginda Muhammad SAW. Semuanya. Dan ketika Rasulullah itu lahir, api yang disembah orang Persia sudah ribuan tahun, api tak pernah padam, itu ketika Rasulullah lahir menjadi padam. Mati lampunya. Apinya itu mati, padam. Yang bisa disembah orang Majusi di Persia, mati itu. Itu sejarah. Nah, ini kayak Rasulullah. Rasulullah lahir langsung padam. Artinya apa? Jangan nyembah api, nyembah Rasulullah. Bukan. Apa? Ikuti ajaran Rasulullah yang mengajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Rasulullah itu bukan orang sembarangan. Jadi Allah itu melihat semua hati makhluk dari mulai awal Nabi Adam sampai besok. Semua hati dilihat sama Allah. Ya melihatnya kan sebelum diciptakan. Ternyata hati yang paling bagus Rasulullah. Hati yang paling bagus adalah hati Rasulullah Muhammad SAW. Dipilih menjadi afdhalul khalqi wa afdhalul bashar. Lalu dipilih lagi hati yang paling bagus lagi. Ternyata hatinya para sahabat. Dan mereka dipilih untuk menjaga Rasulullah. Untuk menjaga hadisnya. Untuk menjaga kelestarian syariatnya. Lalu dipilih lagi tabi'in sampai seterusnya. Jadi Rasulullah ini adalah pilihan. Dan dengan lahirnya Rasulullah, semua alam seisinya ini bergembira. Karena apa? Semua tatanan sosial yang amburadul, yang sifatnya itu hukum rimba, semuanya diganti. Ajaran Nabi itu subhanallah, top of the top itu ajarannya. Bagaimana kita diminta untuk memaafkan, tapi boleh balas, lu kan gitu. Tapi sepadan, tapi sebaiknya memaafkan. Oh gitu. Paham ya? Jangan memuji orang yang memuji kalian. Dan seterusnya lah, itu ajarannya luar biasa. Sampai saking hebatnya ajaran Rasulullah itu, sampai ditanya orang Habasyi. Jadi orang Habasyi ini, Raja Habasyi ini kan nggak masuk Islam kan, bagi riwayah itu. Tapi kan sangat terkagum dengan ajarannya Rasulullah SAW. Dengan delegasi hijrah pertama kan di Habasyah itu. Jadi sahabat itu, kami dulu itu membunuh orang, membunuh anak perempuan, kami dulu saling berebut, berantem. Adanya Nabi kami sudah mulai memaafkan, saling menghargai lah gitu. Perempuan yang dulunya itu ditindas dulu pada masa jahiliyah itu, dijadikan barang dagangan, second social status. Tapi Rasul datang, istausu bin nisa'i khaira. Perempuan diangkat derajatnya. Jadi kalau ada orang itu tidak menghargai perempuan, itu masa jahiliyah itu. Jadi dia itu masih warisan orang-orang jahiliyah. Makanya wastausu bin nisa'i khaira. Sampai ada surat An-Nisa. Sampai ada hadis, barang siapa punya 2 anak gadis,
surga. Tapi saya waktu kalau tidak salah ya, itu jelas kalau 2 anak gadis masuk surga itu sudah jelas. Ya kalau 1 gadis, ya 1 gadis pun tidak apa masuk surga. Coba dicek gitu. Paham ya? Jadi gitu saking hebatnya punya anak gadis tuh. Paham enggak? Ya, saya kira demikian untuk hari ini. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.